Saya tuh nggak pernah tahu uang-uang BUMN tuh kemana, dipakai siapa, untuk apa. Jadi banyak yang korupsi di dalam pun nggak ada yang tahu, Pak. Wajar nggak, Pak? Kalau kita curiga, Bapak sudah siapkan awal-awal mesin uang, Pak, untuk Pilpres 2029, Pak. Begitu Bapak dilantik, Bapak bentuk badan ini, badan kemiskinan lah, badan gizi lah, badan ini, itulah semua, Pak. Apa yang dia kerjakan badan-badan itu, Pak? Bapak yang ngumpulin orang, ngisi jabatan. Orang-orang itu kan tim sukses Bapak, ngisi jabatan, lalu kemudian Bapak gaji dari APBN, Pak. Uang rakyat, Pak. Sementara rakyat hidupnya mau mati, Pak. Mohon maaf, Pak Presiden. Saya harus menyatakan Anda mulai jahat sama rakyat. APBN Anda gunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang menguntungkan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan sekitar dan kebijakan yang dibuat oleh mereka. Bisa jadi Anda pun diuntungkan, Pak Presiden. Betapa sadisnya kebijakan ini. Efisiensi anggaran yang membuat banyak orang kehilangan sumber mata pencaharian, sampai penyusunan proyek strategis nasional yang nggak rasional. Ini beneran mau bikin badan pengelola investasi atau sebenarnya mau bagi-bagi kue sih? Gimana? Udah sesak nafas lihat berbagai ulah pemerintah yang ada-ada aja tiap harinya belum? Saya tuh nggak pernah tahu uang-uang BUMN tuh kemana, dipakai siapa, untuk apa. Jadi banyak yang korupsi di dalam pun nggak ada yang tahu, Pak. Wajar nggak, Pak? Kalau kita curiga, Bapak sudah siapkan awal-awal mesin uang, Pak, untuk Pilpres 2029, Pak. Masih jauh, Pak. Masih jauh, Pak. Kalau Bapak kerja dengan benar, Pak, tunaikan saja janji Bapak, Pak. Bapak janji apa, Pak, di kampanye, Pak? Dana Tara tidak masuk janji Bapak, Pak. Bapak janji apa, Pak? 18 juta lapangan kerja, Pak. Pengangguran di mana-mana, Pak. Lebih jahat dari praktek tengkulak di pasar loak. Dana Tara tidak masuk janji Bapak, Pak. Bapak janji apa, Pak? 18 juta lapangan kerja, Pak. Pengangguran di mana-mana, Pak. Jawab dulu itu, Pak. 82 juta kasih makan anak bergizi, Pak. Bapak janji kasih makan anak bergizi, bukan sekedar kasih makan, Pak. Masih berantakan, Pak. 1 juta belum nyampe, Pak. Masih berantakan, Pak. Semua sekolah belum menerima, Pak. Masih berantakan, Pak. Bapak janji kesehatan gratis, Pak. Lihat, Pak, BPJS, Pak. Berantakan, Pak, pelayanannya, Pak. Berantakan, Pak. Ya, masih banyak yang kacau, Pak. Ini, Pak. Begitu Bapak dilantik, Bapak bentuk badan ini, badan kemiskinan lah, badan gizi lah, badan ini, itulah semua, Pak. Nggak ada yang progres, Pak. 100 hari nggak ada yang umumkan, Pak. Apa yang dia kerjakan badan-badan itu, Pak? Bapak yang ngumpulin orang, ngisi jabatan. Orang-orang itu kan tim sukses Bapak, ngisi jabatan, lalu kemudian Bapak gaji dari APBN, Pak. Uang rakyat, Pak. Sementara rakyat hidupnya mau mati, Pak. Rakyat susah setengah mati, Pak. Bapak bagi-bagi jabatan di situ, Pak. Dan Bapak sibuk siapkan satu perusahaan besar, yang kemudian Bapak sendiri buat aturannya dan nggak bisa diketahui oleh rakyat, Pak. Inikah cara yang baik, Pak, Bapak memimpin negara, Pak? Saya ingatkan, Pak, kalau Bapak mimpin benar, Pak, Bapak nggak usah khawatir, Pak. Yang tadinya nggak dukung Bapak, Pak, semua akan dukung Bapak, Pak. Nggak akan ada yang bisa ngelawan Bapak, Pak. Kalau Bapak penuhi janji Bapak, Bapak pimpin Indonesia dengan cara benar, Pak. Itu aja. Mohon maaf, Pak Presiden. Saya harus menyatakan Anda mulai jahat sama rakyat. APBN dialihkan ke Dana Tara hanya untuk membiayai proyek hilirisasi sebanyak 21 kurang lebih, yang nilai anggaran yang diperlukan di atas 400 triliun lebih. Mulai dari hilirisasi gas, besi, nikel, dan lain-lain. Dan itu Anda prioritaskan. Sementara CASN dan P3K Anda undurkan pengangkatannya di tahun 2025 dan 2026. APBN Anda gunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis
Mohon maaf, sekali lagi saya katakan, yang menguntungkan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan sekitar dan kebijakan yang dibuat oleh mereka. Menguntungkan mereka. Bisa jadi Anda pun diuntungkan, Pak Presiden. Sementara kepentingan kurang lebih 2 juta rakyat Indonesia yang menanti nasibnya diangkat sebagai CASN dan P3K, Anda pending. Saya mengatakan Anda jahat, Pak Presiden. Saya berharap, sekali lagi, saya berharap Bapak menjadi presiden yang baik buat Indonesia. Sudah cukup 10 tahun Pak Jokowi memberi contoh presiden yang buruk sepanjang sejarah kepemimpinan di Indonesia. Karena itu saya berharap Anda bisa menjadi presiden yang baik. Betapa sadisnya kebijakan ini. Karena kenapa? Skema pembiayaan dana tara yang semula uang rakyat, uang APBN, sudah tidak lagi menjadi uang APBN, dan Anda gunakan untuk membiayai hilirisasi. Semestinya Pak Presiden, proyek hilirisasi ini gunakan saja skema pembiayaan swasta dan libatkan investasi asing. Biarkan APBN bekerja dan membiayai kepentingan rakyat, Pak Presiden. Kita tidak mendesak kok. Gas, besi, dan lain-lain itu tidak mendesak, tidak menyentuh kebutuhan rakyat, Pak Presiden. Yang mendesak itu lapangan kerja, Pak Presiden. Yang mendesak itu makan hari-hari, Pak Presiden. Yang mendesak itu kesehatan gratis, Pak Presiden. Yang mendesak itu pendidikan gratis, Pak Presiden. Yang mendesak itu putaran ekonomi, Pak Presiden, agar daya beli masyarakat meningkat, Pak Presiden. Itu yang mendesak, Pak Presiden. Mohon maaf saya harus bilang, bisnis proyek strategis yang dibiayai dalam bentuk hilirisasi itu adalah ekosistem industri yang Anda bangun dan akan melahirkan sub-sub sistem atau sub-sub industri yang dalam prakteknya, mohon maaf saya tidak menuduh, banyak pengusaha yang merupakan kolega para pejabat itu ambil bagian menyediakan bahan baku dan lain-lain. Dan mohon maaf, kebijakan itu hanya menguntungkan pejabat dan sekitarnya. Padahal negara bisa menggunakan mekanisme pembiayaan dengan cara lain tanpa membebankan itu kepada rakyat. Tanpa membebankan itu kepada APBN. Sayangnya, APBN yang tadinya masuk dalam keuangan negara sudah Anda pindahkan ke dana tara dan kemudian membiayai hilirisasi. Pertanyaan saya kalau mangkrak, siapa yang tanggung jawab, Pak Presiden? Sementara itu bukan lagi kerugian negara. Disinilah yang saya katakan kejahatan kebijakan. Kita mau seperti apa, Bapak Presiden? Saya berharap Bapak Presiden bisa menyadari ini dan mengevaluasi kebijakannya untuk perbaikan Indonesia ke depan, Pak Presiden. Danantara, yang katanya dibikin untuk menjamin kesejahteraan warga, belum berjalan, tapi kok udah gagal aja? Ya iyalah gagal, dari awal pembentukannya aja udah menggerus kesejahteraan warga. Sama halnya dengan efisiensi anggaran yang membuat banyak orang kehilangan sumber mata pencaharian, sampai penyusunan proyek strategis nasional yang gak rasional. Buat teman-teman yang belum paham, simpelnya begini. Ambisi pemangkasan anggaran lewat efisiensi yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 yang menimbulkan banyak masalah seperti PHK, beasiswa KIPK kepotong, persoalan operasional kepegawaian, dan bejibun turunan masalah lainnya. Ini tuh demi 2 hal yang amat sangat dipaksakan, MBG dan Danantara. Kalau soal MBG aku sudah pernah bahas pada video di sini. Ada pepatah bilang, there is no free lunch, atau tidak ada makan siang yang gratis. Nah, soal Danantara ini nih, yang tiba-tiba muncul dan bikin publik bertanya-tanya. Jadi, Danantara merupakan badan pengelola investasi yang dibuat dan pertanggungjawabannya langsung ke Presiden. Kehadiran Danantara ini untuk mengoptimalkan kekayaan negara lewat investasi, yang mana nantinya Danantara akan mengelola lebih dari 14.000 triliun uang negara dan aset perusahaan BUMN. Wow, dengan dana dan aset sefantastis itu, kira-kira gimana ya soal pengawasannya? Karena dalam UU BUMN, BPK dan KPK tidak punya kewenangan untuk mengaudit. Ya, belajar dari yang udah-udah sih,
pengawasan yang ketat aja masih bisa dikorupsi. Apalagi yang kayak Danantara ini. Apalagi kalau pengawasannya justru dikasih ke presiden sebelumnya dan ormas-ormas. Ini Pak Prabowo sendiri loh yang menyampaikan dalam pidatonya waktu ulang tahun Gerindra yang ke-17. Ini beneran mau bikin badan pengelola investasi atau sebenarnya mau bagi-bagi kue sih? Kalau mau menunjuk ya orang-orang yang memang punya kapabilitas gitu ya, ekonom, guru besar, atau pakar yang memang ahli gitu di bidangnya, kok malah jadi presiden lama dan ormas-ormas? Oh iya lupa, kan pendidikan di negara kita bukan sebagai prioritas utama, melainkan hanya sebagai prioritas pendukung. Gimana tuh? Kok bisa? Ya bisa lah. Kan pernah jadi anggota Dewan Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran pemilu kemarin. Deket sama kekuasaan. Apa sih yang gak bisa? Konon realisasi Danantara ini terinspirasi dari Temasek Singapura. Padahal ya jelas gak bisa disamain dong. Kayaknya mereka pada lupa ya kalau akuntabilitas pejabat publik kita sama Singapura jelas jauh berbeda. Di sana mah terbuka, transparan, naskah kajian akademiknya jelas. Di sini tiba-tiba aja muncul tuh Danantara. Gimana? Udah sesak nafas lihat berbagai ulah pemerintah yang ada-ada aja tiap harinya belum? Dari mulai gas LPG, efisiensi anggaran, sampai muncul Danantara ini. Semuanya bikin kerut dahi.